Dinas Dikbud Lombok Timur. Alhamdulillah sudah di hadapan kita. Yang kami hormati materi dari industri masih di luar, izinkan dari luar, ya sudah hadir juga. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop Teaching Factory SMK Negeri 1 Masbagi tahun 2025. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan workshop ini. Pak KJD ini hari kedua. Hari pertamanya kemarin hari Sabtu dengan materi dari Pak Kepala Bidang dan dari pengimbasan dari dua orang guru yang sudah mengikuti workshop di Jakarta. Kemudian hari ini dari Pak KJD dan dari industri sampai besok. Selamat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaatnya. Bapak Kepala Cabang Dinas yang kami hormati, untuk melanjutkan kegiatan pekan lalu yang sudah dilaksanakan. Kalau kami kepala sekolah baru pulang kemarin malam Sabtu, dan insya Allah akan berangkat lagi hari Ahad tanggal 23 sampai 27 November. Hari ini juga berangkat untuk BKK, Bursa Kerja Khusus ke Jakarta. Pak Mubarak kapan berangkat? Apa namanya? LMS untuk Learning Management System untuk LMS. Kemudian ada namanya mikro kredensial, nanti hari tanggal 23 juga ada 2 orang mikro kredensial. Kalau yang kepala sekolah nanti Pak KJD namanya BNUD, ya, penguatan BNUD. Supaya nanti selesai kegiatan ini kami bisa menjadi salah satu sekolah yang punya BNUD. Kemudian ada nanti juga dari Kaprok juga akan pergi. Kemudian dari kesiswaan 2 orang. Apalagi yang belum disebut? Dari Humas, ya dari Humas. Humas juga 2 orang. Apalagi? Nah, jadi dana yang 495 juta itu Pak KJD sekitar 350 juta itu kembali ke pusat. Kembali ke pusat maksudnya untuk biaya kegiatan pusat dan biaya transportasi. Jadi supaya banyak penumpangnya pesawat-pesawat itu ya dan gerak-gerak itu. Jadi yang kedua, yang ketiga, kepala kegiatan pengadaan peralatan praktik. Nah ini Pak Kepala ini lama sekali kita prosesnya. Jadi karena sudah mepet sekali waktunya, kemarin kita berharap waktu di Jakarta biar direktorat yang mendorong peralatan itu kita sudah membuat usulan sudah banyak, sudah lama dan sering direvisi. Tetapi orang direktorat bilang kami tidak bisa melaksanakannya, kami pusing dengan sekian ratus sekolah, kami yang harus belanja pusing kami ya. Maka diserahkan lagi belanjanya kepada sekolah dengan mitra industri. Jadi untuk belanja ini kita sekolah itu punya namanya mitra industri yang dalam perjanjian ambil hari di Jakarta itu salah satunya itu adalah mereka sanggup untuk bekerja sama dengan sekolah, bukan hanya dalam jual beli peralatan tetapi di dalam kegiatan makan guru, kemudian guru tamu dan sebagainya. Bahkan dimungkinkan nanti mereka memberikan bantuan kepada sekolah. Dan alhamdulillah Pak KJD kemarin malam datang itu perjanjian kerjasamanya, sehingga kita cepat-cepat cetak dan dibawa kemarin pagi oleh teman yang berangkat ke Jakarta. Nilainya 2,6 miliar. 2,6 miliar. Jadi harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan ini. Buka prok ya harus selesai. Peralatan saja. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau usulannya 3,5 miliar, atau didapatnya 2,6. Sehingga kan di total untuk SMK PK ini nilainya adalah 5 miliar. 5 miliar. Nah, yang sudah masuk di rekening Pak KJD baru 1,6. 1,6 M yang sudah masuk dari 5 miliar itu, yang baru diambil terpakai untuk bangunan dan kegiatan pelajaran itu baru 1,1. Nah, kami berharap Pak KJD memberikan dukungan kepada kami, maksudnya mungkin saran dan apa-apa mengenai kegiatan ini, karena kegiatan ini tinggal
1 bulan dari jatah waktu ini. Ini luar biasa ya waktunya. Selanjutnya kami mohon kesediaan Pak KJD untuk memberikan penguatan kepada kami para ASN. Pak Eko, mana baju kopri? Saya begini Pak KJD, tadi kan lupa pakai baju ini kopri. Itu saya dibilang pakai kopri, akhirnya istri saya suruh mengantarkan. Tadi ada kegiatan dari Bang Ekspor Dagri tadi. Foto saya pakai coklat. Jadi tolong saling mengingatkan teman-teman ya. Iya, tapi mengingatkan dari sore kita apa gitu ya. Saling mengingatkan. Karena tanggal 17 itu kita pakai kopri ini. Saya takut tadi kenapa kayak ini mau datang, cuma tolong bawakan saudara. Betul-betul lupa karena tadi jam 6 berapa 40-an sudah tiba-tiba. Baik, terima kasih. Mari kita tunggu pengarahan dan arahan serta penguatan dari Pak Kepala Dewan Dinas supaya kita bisa menguatkan diri dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, sebagai non-ASN yang ada serta satu sebagai, dan bisa bersama-sama mendukung program SMK Pusat Keunggulan ini sehingga selesai pada waktunya dan aman. Ya. Kita menghandal teman-teman supaya aman. Demikian dan selanjutnya kepada Pak KJD kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, para wakil, kajur, Bapak Ibu guru. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama di tempat ini dalam rangka workshop, karena sekarang banyak sekali saudara-saudara kita yang sakit. Kita ini sudah luar biasa diberikan kesehatan yang sempat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada jiwa kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat. Mohon kepada Bapak Ibu tatap mata saya. Ada waktunya udah baca WA nanti. Karena insya Allah kalau pagi-pagi tidak ada WA yang terlalu penting selain menggunakan seragam. Nah, di backdrop itu seperti di kantor tadi beberapa orang termasuk Pak Kasih lupa buka WA begitu jalan. Ya, apa salahnya selesai sholat subuh mungkin buka WA setengah menit saja. Tidak ada informasi, aman, jalan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya gembira sekali bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu. Karena menurut yang saya tangkap tadi, baru kali ini saya dengar kepala sekolah cerita pulga kalau masalah proyek. Saya bangga dengan saudara saya ini. Jadi casing tidak menipu. Iya. Biasanya kita sama-sama tahu sudah. Paling sesama panitia yang tahu. Kalau guru yang lain bagaimana? Tidak perlu tahu, cuma jatah sudah. Tapi alhamdulillah saya dengar tadi begitu cerita tentang SMKPK. Kalau tidak salah hanya 2 sekolah yang dapat Pak Kepala ya. Sampai SMK Purwan. Ini artinya Bapak Ibu, sekolah kita alhamdulillah dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Tentu tidak terlepas dari dorongan Bapak Ibu semua. Tidak ada artinya Pak Makmur meletik meloh meletik itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Penasaran Bu ya, nafsuan sekali Bu kalau meletik itu. Iya, boleh. Tidak ada artinya seorang kepala sekolah tanpa dukungan Bapak Ibu.
Itu sebabnya alhamdulillah semua artinya sebagian besar bisa menikmati hasil dari perjuangan Bapak Ibu semua. Terkait dengan pusat keunggulan ini Bapak Ibu, ada peralatan, ada basic. Di samping itu kalau saya lihat yang sudah berjalan itu terkait dengan kompetensi guru, ada workshop segala macam. Ini tentu lagi sekali tidak terlepas tujuannya bagaimana kompetensi guru itu. Setelah Bapak Ibu guru tentu bagaimana mengaplikasikan, nah kan itu rumah telurnya. Balin telurnya di sana kan di situ. Tetapi kalau saya lihat rasa memiliki itu dulu yang kita perlu tanam di mana-mana tempat kita kerja, di mana tempat kita tinggal. Biasanya sering saya lihat kalau orang ngebut nyewa mah dia, nyewa no motor, ngebut aja waktu. Tapi kalau santai bersih dia punya. Karena merasa memiliki, sama dengan sekolah, sama dengan rumah. Tetapi masih kurang peduli rupanya Pak Kepala Sekolah, pegawai kita di sini, atau ibu guru kita yang biasanya kalau saya lihat, saya paling tidak sedap memandangnya begini. Mohon maaf, penyakit saya memang. Sudah berapa dukun saya berobat gak bisa. Untuk menghilangkan rasa, mohon maaf kalau saya ke rumah teman, saya ambil sapu pas tuan rumah masuk ke dalam nyiapin kopi. Saya selalu gelisah melihat yang begini, karena bukan lagi di zaman Rasulullah yang sembunyi di gua Hiro. Ini begitu cantik-cantiknya, izin saya berdiri Pak, pada biasanya begitu cantik-cantiknya ibu guru, jilbabnya licin, disemprot pakai pengerasi itu apa namanya, spray supaya dia nancap. Begitu angin spoi-spoi ini nyangkut di jilbab dengan BD-nya ibu di depan anak ngajar, apa kata dunia? Ibu kita ini cantik tapi kenapa pengodor? Ada hiasan di, apalagi kita yang kepala sekolah bisa pakai peci, enggak sadar kita kalau ada yang nyangkut. Jadi apa salahnya sapu ada, saya lihat di belakang sekali seperti dia. Emang mana beberapa bulan yang ke depan. Artinya kita sebagai guru itu Bapak Ibu yang lebih tahu, di samping kita mengajarkan mendidik, bagaimana kita mendidik menjadi sebuah kebiasaan kepada anak-anak kita, tentu siswa juga melihat contoh yang baik. Apa produk kita di sini Pak Bana? Kalau souvenir. Ya. Di mana-mana SMK ada produk andalannya Bapak Ibu. Apalagi dengan kita berbicara dengan Pak Polri. Kan tidak sekedar apa yang kita hasilkan. Kita mengajak anak dalam mimpi. Tapi begitu insya Allah besok lusa alat datang ternyata semua jurusan punya alat yang lengkap, paling tidak yang pokok-pokok kita punya, berarti kan kita tidak menghayal untuk mengajar anak. Tetapi yang menjadi permasalahan waktu itu di mana-mana kan di pemasaran. Sehebat apapun produk kita, kalau pemasaran kita tidak bagus, gitu Bu ya. Sehingga sekarang kan lewat medsos segala macam. Ini contoh snack kita buat. Kalau tidak bagus promosi pemasaran kita dengan rasa dan lain sebagainya, maka ini akan menjadi basi. Begitu juga dengan hasil apa yang dibuat oleh anak. Sehingga mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu terus kita berinovasi. Bagaimana kita berkreasi, bagaimana kita berinovasi.
Jangan kita lemah syahwat gara-gara BPP tidak ada. Gitu. Ya. CNTB Bapak Ibu, permasalahan kita sama. BPP haram hukumnya untuk kita tentukan nominal dan waktu. Karena apa? Kasihan kepala sekolah yang menanggung resiko. Sudah melanggar edaran gubernur. Sehingga kami masih menunggu regulasi yang pas menurut pemerintah. Sementara kalau bentuk sumbangan, boleh. Saya bilang waktu UKKS, kalau ada wali murid yang nyumbang 100 juta dan bisa, haram untuk ditolak. Karena sumbangan. Jadi boleh Bapak Ibu, silakan diinformasikan ke saudara-saudara kita. Silakan kalau mereka merasa ikut bertanggung jawab dan tetapi ada di satu sekolah Bapak Ibu diberikan amplop anak, amplop kosong, kembalikan pada utuh kosong. Begitu dibuka oleh bendahara sekolah. Dengan ketidakpastian, maka rata-rata kepala sekolah sekarang hanya Mas Bagi belum saya dengar berdoa. Kalau ada kegiatan anak yang berjenjang, berdoa di depan saya. Mudah-mudahan menangkan oleh Pak Haji itu. Kenapa saya bilang biaya kosnya terlalu besar? Toh juga nanti akan mentok di semifinal. Jadi lebih baik gugur di finishnya. Kayak waktu kita lomba di cabang itu, daripada saya ngeluarin kos yang lebih besar di cabang dinas itu, lebih baik saya kalah di finishnya. Itu artinya Bapak Ibu, untuk sementara bagi Bapak Ibu yang memang diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah, tentu kami berharap jangan kita surut semangat gara-gara tidak dibayar. Sebab kita ini rata-rata anak guru seperti saya, orang tua saya dulu tidak ada SPP, tidak ada BPP, tidak ada sertifikasi, bisa saya selesai sekolah. Sekarang dengan begitu ada berbagai macam model yang kita terima, begitu satu item yang belum terbayar lemah, sehingga tetap kembali kepada diri kita, bagaimana komitmen kita selaku pendidik. Bolah doang, menikah kita ingin tahu tapi ada sama saja hidup kita ini Bapak Ibu. Hanya melihat orang itu kan ada yang menghadapi masalah dengan enjoy, ada tergantung kekebalan tubuh. Iya. Baru batuk taman pilak kalau sekali pemula kekebalan tubuh. Ada yang banyak hutang tetapi enjoy. Kalau prinsip saya mau hutang tidak hutang, kan hari bulan yang akan menyelesaikan. Kita sudah akan kontrak di bank 20 bulan, kan bulan yang akan bayar. Iya. Sementara apa yang kita lakukan? Kita hanya masuk melaksanakan kewajiban, selesai urusan. Kalau kita pikirkan ribet, sementara hidup ini kan satu kali sebetulnya. Jadi beberapa lalu sudah. Sehingga saya berharap kepada kita semua, bagaimana kita menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, supaya rezeki yang kita terima itu halal. Mungkin banyak ASN Lombok Timur yang pagi sama saya terkait dengan pemblokiran. Tempat tuh saya bilang, mau saya diskusi sama yang bersangkutan. Kenapa saya begitu? Karena saya sayang, itu kata kunci. Kalau saya biarkan ASN saya dipanggil, diberikan hukuman oleh yang berwenang, beda tanggung jawab saya selaku KJD. Sebelum kena proses maka saya cut di sana, selesaikan secara adab. Bapak Ibu punya anak,
Kalau anak orang menurut Quran kan dia terlalu peduli, dia terus tahu. Kalau anak kita nggak ke sekolah, nggak ngaji, kan kita pukul pada itu. Kenapa? Kangen di anak, supaya mereka selamat menjadi manusia yang saleh-saleh. Begitu juga perasaan saya Bapak Ibu kepada ASN. Mungkin saya sampaikan di sini, ada P3K yang dipecat, kan nangis saya. Sebelum Bapak Ibu kena sanksi, kenapa tidak saya yang saksikan dulu? Kepala sekolah mengingatkan Bapak Ibu, kenapa tentu kepala sekolah menyayangi Bapak Ibu. Jadi kalau saya diprotes, dikritik, asal yang bagus, kasih saya jalan keluar. Saya suka dengan orang yang kritis, dengan orang yang frontal. Saya suka. Berarti mereka ada perhatian sama saya. Justru bukan saya menghindar dari orang-orang yang banyak awasnya itu. Justru saya senang sama yang begitu. Kalau dia tidak suka sama saya, kan dia akan menjauh. Tetapi kalau dia, misal contoh kita sebagai pemimpin perusahaan, oke, ya udah dari kita untuk kita. Itu sangat 70% lah untuk membentuk budaya kerja. Ya, curhat dong, boleh? Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktunya, Bapak. Ya, sebelumnya mungkin di sini ada beberapa hal yang perlu Tiang tanyakan. Kebetulan juga Tiang ada usaha kecil-kecilan juga di rumah, yang mungkin ini ada keterkaitannya dengan dalam dunia kerja. Nah, itu satu. Dan yang kedua, mungkin kita di sini perlu dipaparkan mungkin sedikit tentang istilah-istilah dalam dunia kerja tersebut, seperti istilah umum atau istilah rekrutmen mungkin. Nah, itu sebagai nanti acuan kita bagaimana menyikapi nih soal mungkin pemimpin yang mempunyai teori tersendiri dalam dunia kerjanya. Kita sebagai karyawan atau bawahannya itu mungkin bisa nanti mengidentifikasi, oh, pemimpin yang seperti ini maunya seperti ini. Nah, mungkin ada masukan dari Bapak atau treatment tersendiri yang Bapak punya. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi, mindset seperti apa sih yang harus kita tanamkan ketika ada satu trouble mungkin di perusahaan kita yang sekiranya bisa cepat kita mengatasi itu. Misal penurunan kerja karyawan atau penurunan pendapatan dari perusahaan kita. Seperti apa pola-pola yang Bapak bisa berbagi atau bisa kami terapkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, ada yang lain? Karena sesi curhat nih. Yang tadi saya bilang metode diskusi aja supaya komunikasi dua arah. Ibu-ibu yang belum. Tapi boleh saya jawab dulu. Rekrutmen ya. Oke, kalau rekrutmen beda-beda pemimpin sih, beda-beda pemimpin itu beda standar apa yang dicari. Kadang ada yang looknya harus bagus, dia harus cantik, standarnya harus ini. Tapi kalau secara karakter, kalau di saya yang penting dia mau bekerja, ada niat sedikit aja. Bisa jadi kalau saya rekrut, saya tanya ya, kamu anak keberapa dari berapa saudara? Kalau dia anak pertama, dia punya tanggungan nih adik-adiknya, dia menjadi tolak ukur di orang tuanya. Nah, itu nilai plus buat saya. Saya tanya dia seperti itu. Atau kamu tinggal di sini ngekos atau gimana? Kalau dia tinggal sendiri itu lebih bagus. Tapi kalau dia masih ada orang tua, anak manja, itu masih saya pertimbangkan. Nah, niatnya kerja, itu yang pertama. Terus yang kedua, motivasi kerjanya. Ketika dia melamar di saya, dia tujuannya itu apa?
misal dia melamar sebagai sales, dia jualan rumah, properti dan lain-lain. Motivasi kerja apa? Saya ingin naik haji, atau saya ingin punya mobil. Nah, kalau ada mindset seperti itu sangat saya pertimbangkan. Niat kerjanya, meskipun anak baru, fresh graduate lah, katakanlah seperti itu saya pertimbangin. Daripada dia punya pengalaman banyak, biasanya, tapi nggak semua, dia lebih jago dari teman-temannya. Dia nanti ya sombong sedikit lagi. Nah itu kurang bagus menurut saya ya. Saya lebih memilih fresh graduate tapi mau belajar, tinggal kita bentuk aja, daripada udah pengalaman tapi sedikit sombong, merasa paling bisa dibanding yang lain. Saya nggak milih itu, saya lebih milih yang fresh. Gitu sih kalau dari teman. Terus apa tadi yang dulu? Cara mengatasi ini ya. Oke. Kalau di saya bikin report harian, daily report. Kalau di saya ya, saya bikin daily report semua aktivitas teman-teman atau tim saya, semua saya bikin bisa Google Form, bisa di G Drive, bisa yang setiap hari diisi. Jadi ketika ada data itu, saya udah bisa mengukur tuh. Oke, omset saya bulan ini berapa ya? Nah, saya udah bisa mengukur tuh, karena ada report itu gitu. Nah, setelah terjadi report itu selama setahun, saya udah tahu di bulan apa kelemahan saya. Misal contoh di bulan Februari atau apa gitu. Kalau di tengah-tengah, misal kayak Ramadan dan lain-lain, itu mungkin ya zaman-zaman kita cuan lah di bulan-bulan itu gitu. Nah, kita udah tahu tuh ritmenya seperti apa, sehingga itulah yang bisa mengatasi kita untuk menghindari boncos dan lain gitu, kerugian dan lain. Nah, itu cara saya. Kalau saya contoh kan gini, memang ada bahaya di depan, tapi kita udah prediksi dia akan turun di bulan sekian ya. Nah, kita harus sudah siap sebelumnya gitu. Dari mana kita menyiapkan itu? Dari report yang tadi. Nah, kalau saya caranya seperti itu. Setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, bahkan setahun itu ada reportnya. Datanya udah ada. Sampai penjualan produk mana yang paling laku saya udah ketahui. Terus di area mana secara demografi, di area mana produk saya lebih laku, terus di umur berapa produk saya lebih masuk. Nah, itu juga sangat penting, itu kita bisa pelajari gitu. Yaitu tadi saya bikin report harian. Oke, ada lagi nggak? Boleh Pak? Terima kasih. Sedikit mengenai pengalaman Bapak selama menerima karyawan, Pak. Saya mau tanya pengaruh budaya kerja yang ada di sekolah dengan karyawan yang Bapak terima. Apakah itu menjadi tolak ukur penerimaan karyawannya atau tidak? Karena mohon maaf, seperti di sekolah kami untuk budaya kerjanya memang agak kurang seperti itu. Nah, kira-kira solusinya bagaimana ke depannya untuk kami? Apakah sekolah itu yang bagus itu untuk anak SMK itu menerapkan semi militer atau biasa-biasa saja? Karena kan setidaknya kalau semi militer kedisiplinnya sudah tertanam, budaya kerjanya sudah bagus, tapi apakah itu yang diinginkan atau bagaimana? Dan pengalaman Bapak mengenai budaya di sekolah, kerja di sekolah dengan penerimaan karyawan di perusahaan Bapak. Terima kasih. Jadi yang Bapak maksud itu karakter siswanya ya. Yang tadi saya bilang, kalau di saya nggak peduli dia latar belakangnya apa. Dia intinya dia mau aja dulu. Kalau kita bilang yang penting dia mau dibentuk aja, dia mau mendengarkan kita aja dulu. Itu yang saya benar-benar pertimbangkan. Terlepas dia dari
dari SMK mana atau latar belakang seperti apa itu saya nggak jadi permasalahin. Yang penting ketika dia masuk di dunia kerja, dia mau belajar, dia bisa berkontribusi untuk perusahaan, itu yang saya pertimbangkan kalau di saya ya, dibanding karakter yang lain gitu. Karena setahu saya kalau kita mengukur karakter orang itu nggak cukup sehari atau sekali ketemu pas interview, nggak bisa. Biasanya itu minimum itu 3 bulan. 3 bulan kita udah bisa mengukur karakternya, kebiasaannya, dan lain-lain. Biasanya seperti itu, Pak. Kira-kira menjawab? Oke, ada yang lain nggak kira-kira? Dari ibu belum? Apa kira-kira? Boleh? Di kelas 12 itu ada pelajaran menulis surat lamaran. Nah, ketika anak-anak praktek menulis suratnya, terlebih dahulu saya mengharuskan mereka mencari iklan lowongan pekerjaan. Nah, di iklan lowongan pekerjaan itu ada salah satu syarat, yaitu memiliki pengalaman kerja. Nah, sedangkan yang akan menulis ini adalah mereka yang otomatis tidak punya pengalaman kerja. Sehingga mereka seringkali bilang begini, Bu, tapi kan kita baru lulus kan, belum punya pengalaman kerja. Gitu. Jadi gimana Bu kita bisa diterima kalau kita tidak punya pengalaman kerja? Nah, yang ingin saya tanyakan, Bapak sebagai seorang pemilik perusahaan, bagaimana, apakah sikap Bapak sebagai pemilik perusahaan ketika menerima surat lamaran pekerjaan dari anak-anak yang baru lulus? Apakah Bapak lebih mengedepankan mereka yang punya pengalaman saja, ataukah memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang mau belajar? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Kalau di saya tergantung Bu. Misal kalau dia pengalaman, kalau yang saya buka lowongan kerja sebagai sales dan marketing, itu saya butuh yang pengalaman. Tapi kalau untuk hanya sebagai editor video atau mungkin desain grafis, nggak perlu. Kalau itu bisa ya. Karena mungkin apalagi kalau dia dari SMK misalnya, yang benar-benar kayak seperti ini, ada DKP dan lain-lain, itu masuk aja. Karena kan dia nggak butuh komunikasi yang lebih kan di luar. Nah, kecuali yang tadi sales dan marketing, mentalnya itu harus kuat. Makanya saya butuh pengalaman. Tergantung lowongan kerjanya. Gitu sih Bu. Nanti itu jawaban yang akan saya berikan ke Mama. Siap. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Ini di kehidupan nyata, saya ingin bertanya kepada Bapak selaku CEO. Menurut Bapak, seberapa besar sih pengaruh fisik terhadap penerimaan karyawan di dalam perusahaan Bapak? Karena pengalaman beberapa bulan yang lalu, ada seseorang yang melamar pekerjaan secara administrasi, dia memenuhi syarat, tetapi hanya terkendala fisik kurang 2 cm. Akhirnya ya udah tidak bisa masuk di di perusahaan itu. Nah, kalau di Bapak, seberapa besar pengaruh fisik itu di perekrutan karyawan Bapak? Terima kasih. Oke. Sebelum saya jawab, Ibu kemarin ada FYP masuk nggak? Mungkin di sosial medianya yang ada penerimaan karyawan yang cacat gitu lah. Di dinas apa itu kemarin? Dia cacat secara fisik, tapi diterima sebagai desain grafis di dinas apa kemarin itu? Jakarta. Yes. Nah, ada berita seperti itu kan kemarin? Iya.
Ya, oh iya benar, di kereta api, di KAI. Nah, jadi anak ini memang benar-benar ya di bawah ini, dia agak sedikit cacat. Terus diterima di KAI sebagai desain grafis. Tapi kalau kita mikir politik, ya itu jauh juga sih. Oke, kalau di saya tergantung lagi. Kalau look, ketika dia ketemu orang itu penting di saya. Looknya ya, itu penting. Tapi yang penting itu komunikasi. Kalau di yang tadi sales dan marketing, ketika dia menjual itu penting banget. Looks itu penting. Karena kalau looknya bagus juga klien atau customer kita juga bisa merasa nyaman. Tapi itu tidak menjadi tolak ukur fisik itu tidak menjadi tolak ukur. Terus apa lagi? Di kehidupan nyata nih Pak ya, jadi tidak sedikit yang kita lihat secara potensi akademik dia memenuhi syarat. Nah, tapi ketika interview secara fisik kurang 1 cm tinggi misalnya, udah mental ya gitu. Nah, itu seberapa pengaruhnya itu maksud saya di perusahaan itu apa besar sekali pengaruhnya? Gitu. Kalau di perusahaan sih saya rasa enggak ngaruh banget. Yang penting kalau perusahaan itu setahu saya skill apa yang dia miliki gitu, atau yang tadi potensi dia, itu sih yang kita lihat kalau di perusahaan ya. Tapi biasanya yang kayak misalkan mau jadi pramugari dan lain-lain, itu karena dia ketemu customer, jadi dia butuh look yang bagus. Tapi kalau dia di posisi di belakang kayak seperti administrasi, ngapain? Yang penting punya skill. Kalau saya sih gitu. Punya kok. Oke, ada yang lain nggak, Bu? Nah, di dalam satu tim itu kan ada beberapa kadang saya kesulitan untuk menerapkan apa yang memang menjadi prosedur dari pekerjaan tim itu kan. Nah, terbentuknya ya tadi itu. Saya merasakan ini pernah pertama karena cara menerima dari kita yang berasal dari maksudnya di luar ya. Nah, padahal kan kalau saya secara profesional kerja kan ya di mana kita berada ya tetap standarnya ya misalkan satu berbahasa Indonesia, terus saya kira disiplin kerja dimanapun sama. Tapi ternyata itu agak susah. Nah, tips-triknya bagaimana saat kita mau menerapkan sesuatu yang memang sudah menjadi SOP dari ideal kita bekerja dan menghadapi tadi itu budaya yang di lokal itu. Wow. Bu, boleh tahu nggak udah berapa lama di Lombok?
bagaimana dengan yang di tempat lain yang Ya kurang lebih itulah yang mungkin sama juga saya temui. Kalau saya memang asli sini Bu, tapi saya memang banyak di luar, di Jakarta, di Surabaya, Kalimantan, Sumatera. Saya nanganin orangnya di situ. Yang tadi, ya. Mungkin nanti akan saya jawab di akhir, mungkin tipsnya juga kan. Oke, ada yang lain nggak? Mungkin Pak Haji, mau nanya Pak Haji? Beliau kebetulan punya perusahaan. Pengusaha dari 2 perusahaan. Boleh Pak Haji yuk. Dan guru BK juga. Nah, sesuai. Ada lagi yang lain? Oke. Oke, ini mungkin menjawab pertanyaan yang tadi sekaligus ada 3 pertanyaan ya. Oke, kalau ini budaya kerja versi saya Pak. Kalau saya tetapkan aturan dan standar yang jelas, KPI-nya. Ada yang tahu KPI nggak? Atau mungkin di sini udah melakukan sudah menerapkan KPI, Case Perform Indicator. Oh belum ya. Nah, kalau saya selalu ini menjadi tolak ukur saya di perusahaan untuk karyawan saya. Nanti saya bisa contohin di sini bentuk KPI itu seperti apa. Nanti kita bareng-bareng, semua bawa laptop ya? Bawa. Nanti kita bareng-bareng belajar bikin KPI ya. Nah, kalau saya itu KPI. Terus beri teladan dari pemimpin. Nah, yang tadi saya bilang 70% pemimpin itu membentuk budaya kerja. Nah, itulah yang saya terapin. Contoh misalkan kayak datang pagi, terus saya selalu minta maaf ke mereka, dan segala keputusan saya pasti libatin mereka. Misal, mungkin yang kemarin ada karyawan saya satu yang kesini, namanya Aan. Nah, itu kebetulan karyawan saya yang saya bisa andalin. Maksudnya dia udah lama ngikut saya gitu. Ketika saya membentuk dulu kita nggak main drama series, kan sekarang kita main drama series. Nah, saya diskusi dulu sama dia. Saya diskusi, gimana kalau kita bentuk ini, alatnya seperti ini. Kamu bikin skrip, saya bikin skenario produksinya seperti apa gitu. Nah, nanti kita bisa ajuin ke sini. Nah, setiap pengambilan keputusan itu saya pasti libatin. Nah, kalau saya begitu, saya selalu diskusi. Jadi supaya semuanya nyaman. Seperti itu sih Pak. Terus ya itu tadi, saya pasti bangun budaya apresiasi. Yang tadi punishment sama reward itu. Oke. Terus komunikasi terbuka dan selalu saya dampingin. Misalkan hari ini ada tahu Oril Chicken nggak? Ya, hari ini ada karyawan saya pergi untuk take konten di sana. Nah, mungkin sebulan di sini saya pasti dampingin. Padahal sebenarnya saya udah nggak perlu, tapi tetap saya dampingin karena sebagai lidahnya perusahaan ke klien. Nah, jadi tetap itu sebagai kontrol aja, seperti itu. Terus bangun rasa memiliki. Nah, yang tadi saya bilang libatin keputusan gitu. Setiap keputusan libatin mereka. Oke, terus gunakan teknologi pendukung. Nah, sampai sejauh ini printer di kantor saya itu nggak ada printer. Kita semuanya pakai digital aja. Favor nggak ada. Semuanya pakai digital, tanda tangan dan lain-lain itu digital semua. Oke, terus dan ada banyak toolsnya juga. Yang kayak tadi kalau kita absensi pakai hadir atau di talk namanya, atau ada juga yang namanya Mekari.
Nah, kita gunain seperti itu gitu. Oke, terus buat skema kerja. Nah, skema kerja ini yang tadi ada punishment yang jangker, ada yang middle, ada yang sebagai role model. Nah, itulah yang saya terapin. Oke. Apa tadi? Boleh ulang nggak Pak pertanyaannya? Mami, boleh ulang nggak pertanyaannya tadi? Oh ya, kalau di sini pakai Excel atau Google Spreadsheet untuk ya bikin dokumennya. Masih ada paperless, ada yang print. Oh gitu. Tapi kalau Spreadsheet tahu nggak? Google Spreadsheet tahu nggak? Oke. Atau kita langsung ke apa namanya? Langsung praktek aja. Kebetulan budaya kerja kan masih belum selesai. Oh, iya. Oh gitu ya. Oh gitu. Ya udah, yang penting ya tujuan kita kan diskusi supaya apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Kapan mengertinya aja deh. Jangan terlalu kaku sama waktu. Gitu sih ya. Oke. Atau kita langsung praktek aja. Atau mungkin ada yang tahu nggak? Mungkin sebelum jadi guru mungkin ada yang bekerja di perusahaan gitu. Ada yang pernah nggak? Ada. Orang dia aja. Kapan lagi sehingga melayani gitu? Oh ya, atau kita istirahat dulu deh. Setelah itu baru kita balik praktik. Ya. Oh ya, semuanya bawa laptop ya. Saya kasih gambaran dikit dulu deh. Praktik kita yang kurang lebih seperti ini. Simpel aja, cuma hitung-hitung aja sih. Nah, ini KPI paling standar, paling standar banget. Sorry, ini paling standar banget nih. Nah, nanti kita belajar seperti ini ya, cara mengukur karyawan itu seperti apa dan lain-lain. Jadi supaya nggak pakai perasaan Bu, ya Pak. Karena kalau pakai perasaan itu pacaran, ya kan. Jadi kita mengukur karyawan itu berdasarkan kinerja, gitu ya, bukan perasaan. Atau ada ordal, mungkin ya kalau zaman sekarang ya ada ordal dalam mentang-mentang dia keluarga saya terus ya udah kalau sih. Jadi ini contoh KPI kita mengukurnya. Oke, mungkin kita istirahat dulu 15 menit ya. Oke, nanti kita balik lagi. Terima kasih sebelumnya. Hmm.
mungkin sedikit tentang istilah-istilah dalam dunia kerja tersebut, seperti istilah umum atau istilah rekrutmen mungkin. Ya itu sebagai nanti acuan kita bagaimana menyikapi ini soal mungkin pemimpin yang mempunyai teori tersendiri dalam dunia kerjanya. Kita sebagai karyawan atau bawahannya itu mungkin bisa nanti mengidentifikasi, oh pemimpin yang seperti ini maunya seperti ini. Mungkin ada masukan dari Bapak atau treatment tersendiri yang Bapak punya. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi, mindset seperti apa sih yang harus kita tanamkan ketika ada satu trouble mungkin di perusahaan kita yang sekiranya bisa cepat kita mengatasi itu. Misal penurunan kerja karyawan atau penurunan pendapatan dari perusahaan kita. Seperti apa pola-pola yang Bapak bisa berbagi atau bisa kami terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang lain? Karena sesi curhat nih. Yang tadi saya bilang metode diskusi aja supaya komunikasi dua arah. Tapi boleh saya jawab dulu. Rekrutmen ya. Oke, kalau rekrutmen beda pemimpin sih, beda pemimpin itu beda standar apa yang dicari. Kadang ada yang looknya harus bagus, dia harus cantik, standarnya harus ini. Gitu. Tapi kalau secara karakter, kalau di saya yang penting dia mau bekerja, ada niat sedikit aja. Bisa jadi kalau saya rekrut, saya tanya dia, kamu anak keberapa dari berapa saudara? Kalau dia anak pertama, dia punya tanggungan nih adik-adiknya, dia menjadi tolak ukur di orang tuanya. Nah, itu nilai plus buat saya. Saya tanya dia seperti itu. Atau kamu tinggal di sini ngekos atau gimana? Kalau dia tinggal sendiri itu lebih bagus. Tapi kalau dia masih ada orang tua, anak manja dan lain-lain, itu masih saya pertimbangkan. Nah, niatnya kerja, betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, motivasi kerjanya. Ketika dia melamar di saya, dia tujuannya itu apa? Misal, dia melamar sebagai sales, dia jualan rumah, properti dan lain-lain. Motivasi kerja apa? Saya ingin naik haji atau saya ingin punya mobil. Nah, kalau ada mindset seperti itu sangat saya pertimbangkan. Niat kerjanya, meskipun anak baru, fresh graduate lah katakanlah seperti itu saya pertimbangi daripada dia punya pengalaman banyak. Biasanya, tapi nggak semua, dia lebih jago dari teman-temannya. Dia nanti ya sombong sedikit lah dia. Nah itu kurang bagus menurut saya ya. Saya lebih memilih fresh graduate tapi mau belajar, tinggal kita bentuk aja, daripada udah pengalaman tapi sedikit sombong, merasa paling bisa dibanding yang lain. Saya nggak pilih itu, saya lebih pilih yang fresh. Gitu sih kalau beda. Terus apa tadi yang kedua? Cara mengatasi ini ya. Oke. Kalau di saya bikin report harian, daily report. Kalau di saya ya, saya bikin daily report, semua aktivitas teman-teman atau tim saya, semua saya bikin bisa Google Form, bisa di G-Drive, bisa ya setiap hari diisi. Jadi ketika ada data itu, saya udah bisa mengukur tuh. Oke, omset saya bulan ini berapa ya? Nah, saya udah bisa mengukur tuh, karena ada report itu. Gitu. Nah, setelah terjadi report itu selama setahun, saya udah tahu di bulan apa kelemahan saya. Misal contoh di bulan Februari atau apa gitu. Kalau di tengah-tengah, misal kayak Ramadan dan lain-lain, itu mungkin ya zaman-zaman kita cuan lah di bulan-bulan itu gitu. Nah kita udah tahu tuh hitungannya seperti apa, sehingga itulah yang bisa mengatasi kita untuk menghindari
boncos dan lain-lain itu, kerugian dan lain-lain. Nah itu cara saya. Kalau saya contoh kan gini, memang ada bahaya di depan, tapi kita udah prediksi dia akan turun di bulan sekian ya. Nah kita harus sudah siap sebelumnya gitu. Dari mana kita menyiapkan itu? Dari report yang tadi. Nah kalau saya caranya seperti itu. Setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, bahkan setahun itu ada reportnya. Datanya udah ada. Sampai penjualan produk mana yang paling laku saya udah ketahui. Terus di area mana secara demografi, di area mana produk saya lebih laku, terus di umur berapa produk saya lebih masuk. Nah itu juga sangat penting, itu kita bisa pelajari gitu. Jadi tadi saya bikin report harian. Oke, ada lagi nggak? Boleh? Sedikit mengenai ini Pak, pengalaman Bapak selama menerima karyawan, Pak. Saya mau tanya pengaruh budaya kerja yang ada di sekolah dengan karyawan yang Bapak terima. Apakah itu menjadi tolak ukur penerimaan karyawannya atau tidak? Karena mohon maaf seperti di sekolah kami untuk budaya kerjanya memang agak kurang seperti itu. Nah kira-kira solusinya bagaimana ke depannya untuk kami? Apakah sekolah itu yang bagus itu untuk anak SMK itu menerapkan semi militer atau biasa-biasa saja? Karena kan setidaknya kalau semi militer kedisiplinnya sudah tertanam, budaya kerjanya sudah bagus, tapi apakah itu yang diinginkan atau bagaimana? Dan pengalaman Bapak mengenai budaya di sekolah, kerja di sekolah dengan penerimaan karyawan di perusahaan Bapak. Terima kasih. Jadi yang Bapak maksud itu karakter siswanya ya. Yang tadi saya bilang, kalau di saya, ini di saya ya, saya nggak peduli dia latar belakangnya apa. Dia intinya dia mau aja dulu. Kalau kita bilang yang penting dia mau dibentuk aja, dia mau mendengarkan kita aja dulu. Itu yang saya benar-benar pertimbangkan. Terlepas dia dari SMK mana atau latar belakang sebenarnya itu saya nggak jadi masalah ini. Yang penting ketika dia masuk di dunia kerja, dia mau belajar, dia bisa berkontribusi untuk perusahaan, itu yang saya pertimbangkan kalau di saya ya, dibanding karakter yang lain gitu. Karena setahu saya kalau kita mengukur karakter orang itu nggak cukup sehari atau sekali ketemu pas interview itu nggak bisa. Biasanya tuh minimum itu 3 bulan. 3 bulan itu udah bisa mengukur karakternya, kebiasaannya dan lain-lain. Biasanya seperti itu Pak. Kira-kira menjawab? Oke, ada yang lain nggak kira-kira? Dari ibu belum? Apa kira-kira? Boleh? Di kelas 12 itu ada pelajaran menulis surat lamaran. Nah, ketika anak-anak praktek menulis suratnya, terlebih dahulu saya mengharuskan mereka mencari iklan lowongan pekerjaan. Nah, di iklan lowongan pekerjaan itu ada salah satu syarat, yaitu memiliki pengalaman kerja. Nah, sedangkan yang akan menulis ini adalah mereka yang otomatis tidak punya pengalaman kerja. Sehingga mereka seringkali bilang begini, tapi kan kita baru lulus kan belum punya pengalaman kerja. Gitu. Jadi gimana Bu kita bisa diterima kalau kita tidak punya pengalaman kerja? Nah, yang ingin saya tanyakan, Bapak sebagai seorang pemilik perusahaan, bagaimana, apakah sikap Bapak sebagai pemilik perusahaan ketika menerima surat lamaran pekerjaan dari anak-anak yang baru lulus?
Apakah Bapak lebih mengedepankan mereka yang punya pengalaman saja, ataukah memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang mau belajar? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pertanyaan yang cukup bagus. Kalau di saya tergantung Bu. Misal kalau dia pengalaman, kalau yang saya buka lowongan kerja sebagai sales dan marketing itu saya butuh yang pengalaman. Tapi kalau untuk hanya sebagai editor video atau mungkin desain grafis, nggak perlu. Kalau itu bisa tulis secara terperinci. Oke, misal kalau saya pilih secara ini sih bisa nah, oke lah, misalkan secara minatnya di apa, mungkin makan apa ya, hobi, yang hobinya misalkan yang banyak yang datang di warung ikan goreng ini, misalkan yang hobinya kita coba politik misalnya, atau traveling misal, ini bisa diklik di sini secara detail. Oke, lanjut seperti ini. Udah? Udah Pak? Sudah. Oke, nah inilah yang namanya headset. Ya, tadi kan kita butuh yang ini, yang headset ini, menentukan usia, lokasi, jenis kelamin, interest, budget atau placement ini kita bisa menempatinya mau di Facebook, mau di web WhatsApp atau di Instagram. Lalu kita beralih ke ad. Nah, lalu klik Bapak sampai mana Pak? Kalau udah tampilannya seperti ini sih udah selesai nih kita Pak. Tinggal kita mengupload foto atau video. Gimana? Oke, kita lanjut ke berikutnya deh. Nah, setelah berikutnya, ini nama iklan saya. Misalkan kita tulis konten 1 atau iklan 1. Nah, saya pakai halaman Facebook atau pribadi juga boleh. Udah sampai sini belum ya? Sudah. Udah selesai, tinggal kita pilih aja. Berikutnya. Wah, karena ditutup sih. Iya, kalau ditutup ya hilang dia. Ditutup. Klik berikutnya. Nah, ini placementnya. Dan pakai Instagram kita pribadi. Trade boleh. Kedetek biasanya kedetek, cuma kan trade nggak terlalu laku ya. Gimana? Ya. Oke. Terus buat iklan. Nah, udah sampai sini dulu ya. Oke. Terus, nah ini gunakan gambar. Oke, karena ini udah ada semuanya, nomornya. Nah, kalau situs web ini kita bisa tambahin landing page atau kalau kita udah punya website gitu. Ini kita bisa. Nah, ini nomor.
Nah, ini materi iklannya. Kita mau bentuknya bisa iklan gambar atau iklan video. Contoh misal saya klik gambar aja. Nah, klik gambar, udah kan ya? Udah. Misal contoh saya mau ini Gambar atau video. Nah, ini dilewatin aja hasilnya. Oke, nah ini teks tema, ini copywritingnya. Kita bisa nulis judul iklan kita apa. Oke, terus judul keduanya apa. Misal ini kata-kata ini bisa di ChatGPT sih. Tahu caranya nggak kalau di ChatGPT? Tahu kan? Belum coba bikin caption atau copywriting, tahu kan? Caranya di ChatGPT. Udah tahu kan? Kayak kita nyari di Google. Ya kurang lebih segitu. Misal contoh gini. Ya itu kayak kurang lebih seperti itu. Biasa wah pelangi no ini. Itu pacar saya maju. Karena dia Dinda Pelangi sama Alisa. Emang namanya gitu ya? Namanya Dinda Pelangi. Makanya harus kencang soalnya kan tinggi pelangi. Biar kedengeran. Kurang lebih seperti ini sih. Pak, sampai mana Pak? Ya tinggal pilih aja sih di situ. Harusnya sih sebelum kita ngiklan itu harusnya sudah siap. Harusnya kontennya nih. Oh gitu. Iya, konten ikan goreng. Ikan goreng. Kalau saran saya sih ori, harus ori. Karena kan setelah kita mengiklan, nanti Facebook itu verifikasi Kalau dulu. saya satu sama tuh. Seperti yang Bapak alamin yang tadi. Tarik memulai konten. Apakah itu gambar dari Konten siapa? apa yang Ada ininya Gimana cara mengetahui bahwa konten ini loh yang cocok? hak cipta. Kalau ibu kan pede, konten jualan kayak Iya, gitu. apalagi Kalau TikTok. bagi saya orang yang tidak pede, Kalau bisa kira-kira sih, gimana ori. konten apa Memang dan kita sendiri bentuknya yang apa, pengemasan. Oke, kalau sudah kita berikutnya. Nah, kalau gambar ini kita bisa dibantu sama AI untuk Nah, kita edit ikut juga. deh. Kan ada efek. Oh, Nah, loading. Saya juga cuma nulis di TikTok, nulis banget gitu. Kalau ini mah burik. Oke, ini nggak apa-apa dah. Lah. Nah, halo, nah kita bisa dieditin nih belum 3 jam. sama AI. Gambar asli saya kan ini. Gambar asli saya yang ini. Sorry. Ya yang ini. Tapi kamu pilih yang mana ini bisa. Dan bentuknya bagus-bagus ini. Nah, sekarang itu dia AI. Oke, kita langsung selesai. Nah ini dah dia tampilannya. Udah sampai sini Pak? Kenapa? Nah ini tampilannya di beranda lah. Di Instagram seperti ini, di Facebook seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini. Tampilan iklan kita. Oke, kalau udah kita bisa terbitkan. Udah selesai. Hanya itu aja. Nah, kalau ini kan sekedar teknis Pak. Teknis kita cara kita beriklan. Di Instagram juga sama, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini kan teknis.
Tapi yang penting itu sebenarnya bukan yang ini. Behaviornya customer yang itu yang kita harus pahami. Yang perilaku customer itu gitu. Itu yang penting sehingga kita bisa menentukan konten kita harus seperti apa gitu. Nah kalau yang ini kan tinggal kita setting aja 15 menit jadi ini. Tapi cara kita menentukan target itu yang agak susah dan berubah-ubah. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Hanya ini aja sih cara X. Dan ini ya semoga Ini pakai uang ya? ini bisa dicari sih banyak sekarang banyak di YouTube juga, bisa juga banyak. Oh nggak pakai saldo? Ya. Bisa banget. Yang penting ada kontennya kita masukin ke sini. Ya bisa banget. Tapi nggak tahu sih kalau yang Makanya awalnya koneknya itu kita pakai uang dulu. Ya bisa. Oke, ada pertanyaan nggak, Pak? Ada pertanyaan nggak, Pak? Satu Pak. Boleh. Terima kasih. Ini tadi kan kita tentukan anggarannya kan per hari. Apakah anggaran itu harus kita punya saldo dulu di situ? Ya, saldo. Cara masukkan saldo. Oh, oke. Biasanya ada di sini, Pak. Oh ada. Klik di bagian kiri. Ada tagihan dan pembayaran tuh. Tetap di posisi ini. Nah, tapi ditandai ini, Pak. Sorry, maaf. Ditandai ini. Ini di sini. Ya. Nah, pilih tagihan dan pembayaran. Ayo yang lari tadi, yang lari 2 orang, ayo balik. Yang lari 2 orang, suruh PPLG 2 balik lagi ke depan tengku. Cara masukkannya pakai dana. Dana tersedia. Ya, itu ya caranya. Nanti bisa di sini bisa kayak biasa sih payment. Bisa via transfer, bisa virtual account, bisa di Indoban apa gitu. Ya sama aja sih. Siap. Nah kalau saya cuma 70.000 tuh sisanya. Sisa 70.000 itu. Hah? Iya. Oh jangan Pak, tambahkan dana untuk. Ya kondisi seperti ini. Metodenya maksudnya. Kalau enggak itu yang mana? Metodenya. Oh, pakai dana bisa. Yang mana Pak? Oh yang ini? Ya batas pengeluaran. Nah itu Bu, jadi kita ini membayar untuk. Kalau mau nambahin dana ini bisa di sini. Iya. Tinggal tambahin dana aja. Biar nggak FYP kan. Ya Pak ya. Siap. Nah ini biasa aja sih. Kalau ini bisa virtual account, bisa transfer ini biasa aja sih. Oke, begitu caranya ya. Siap. Oke, ada lagi pertanyaan? Iya, tapi sebelum kalau kita udah klik terbitkan, itu paling lama itu sejam kita nunggu untuk verifikasi. Jadi pihak Facebook itu verifikasi dulu konten kita yang kita mau iklankan. Contoh misalkan yang nggak boleh itu bisa kayak judi online atau ada yang berbau 18 plus itu pasti di reject, nggak boleh. Ya, pokoknya begitu deh. Kalau misalkan sekedar produk itu biasanya 1 jam nunggu langsung iklan kita udah aktif. Ditonton. Ada nanti pelaporannya. Wah ini jangan. Oke, sampai sini ada yang perlu bertanya lagi? Iklannya bagus. Nah, harapan saya sih Bapak Ibu bisa coba ini. Tugas pos. Karena ini Udah jadi siap. apa namanya? Saya jual baju Uang. produksinya Ibu. Oh, iya. Iya. Oke. Oh, affiliate marketing. Oke.
Oke. Ya, ada pajaknya Pak. Ya otomatis. Itu Facebook sendiri yang potong. Oke, kalau ini udah cuman hanya itu aja sih cara kita beriklan. Yang susah itu yaitu, kalau ini kan sudah teknis saja. Yang susah itu cara nargetinnya itu. Misal produk minuman, cara kita nargetinnya dengan tepat, behaviornya seperti apa gitu, itu sih yang susah. Iya, kontennya seperti apa gitu. Oke, setelah udah gimana? Biasanya kan kebetulan di mata pelajaran kadang kalau kita menyampaikan tentang sosial media ada kan ini yang paling tidak mau FB-nya itu. Iya, karena apa ya? Tapi sekarang anak-anak ini jarang ada orang anak SMA. Iklan kita itu di mana kita lihat Ya? orang sudah lihat Kan kalau kita Di WA Bapak di WA sama tersambung di WA dia. Facebook tadi ya. nih telepon. Kalau kita belajar digital Nanti marketing caranya, harusnya sih Pak, semuanya. cabenya berapa sih dulu? Iya. Boleh liatin data mungkin. Sama Pak Haji bisa lihat viewernya berapa, like-nya berapa, komennya berapa. Harusnya sih semuanya. Kan tadi milihnya lewat WA. Kalau Pak Haji punya toko online, Ya, yang ya. Biasanya kalau Facebook itu ya Pas dia biasanya lari ke umur rumah itu kayak gitu sih biasanya. Salam interaksi, di pro gitu. Itu biasanya. Tapi kalau untuk iklan Facebook itu paling worth it. Contoh misal, ini angkanya. Oh, payment bisa lihat. payment 50.000 ya? Data terbaru media sosial terbanyak di Indonesia tahun 2025. Yang pertama YouTube, itu paling tinggi itu YouTube. Ini 2025. Kedua Facebook, 122 juta dari populasi. Terus TikTok, lanjut Instagram. Kalah TikTok. Ya, ini 2025. Ya. Nah ini juga datanya. Ya, ini di Indonesia di 2025. Oke, hanya ini aja sih pembahasan untuk digital marketing. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada Instagram Ads, ada email marketing, ada marketplace. Tapi kalau ya tadi butuh waktu yang lama. Iya, kenapa saya menggunakan Facebook? Facebook yang paling banyak soalnya, dan sudah melingkupi Instagram, ada WhatsApp, gitu. Makanya saya demonya pakai ini. Oke. Yang lebih Facebook. Makanya tadi Ibu tadi tinggal pilih yang ini aja sih tadi. Tanggal berakhir itu. Ya, Ibu mau hari apa? Ya. Dia mau ganggu ya Pak Haji. Dia mau. Harus ada. Iya, harus ada. Kalau ini larinya ke toko. Korektor. Tidak. Oh ya, itu bisa-bisa aja. Ya, tergantung dari konten plan-nya Ibu aja sih bisa. Dan produk. Ya. Itu bisa disetting semua. Kalau di sini mungkin
kita bisa klik tadi di tanggal berakhir kita beberapa hari iklan kita tayang nih. Misalkan budget saya 1 juta dengan biaya 50.000 per hari, berarti ya sekitar 10 hari kan. Tanggal berakhirnya misalkan dari 17 ke 3 bulan. Tinggal kita isi aja, ya kita tinggal nerima WhatsApp aja nanti, biar Facebook aja yang bekerja. Oke, ada lagi nggak, Bapak Ibu? Tinggal kita coba, Pak. Oke, ini secara gambaran aja sih, nanti harus sering-sering dicoba ini. Kalau nggak gitu sih percuma. Ya.